Sobat Genbi, pada hari ini kita bakal belajar banyak dengan podcast ini, yaitu cara pandang positif di era pandemi terkhusus pelajar dan mahasiswa bareng Kak Arti Pramadani selaku psikolog klinis. Oke, Kak Arti, sekarang kan di Genbi nih ada ini Kak Arti, kalau di Genbi itu punya jargon loh. Kak Arti udah belum sih jargon Genbi itu apa Kak? Oh iya, gimana tuh? Nah, kebetulan banget. Jadi kalau misalnya aku bilang Genbi, Kak Arti jawab energi untuk Genbi. Jangan semangat ya Kak ya. Oke. Sip. Ya kan? Sip. Kita coba. Oke. Genbi, energi untuk Genbi. Oke. Jadi teman-teman pada kepo nggak sih sama Kak Arti Pramadani? Ya saya juga kepo lah ya. Jadi mari kita cerita-cerita dikit gitu tentang background dia seperti apa. Nah, jadi aku bacain sedikit teman-teman bahwa Kak Arti Pramadani adalah seorang MC dari psikolog klinis gitu yang lahirnya di Bandar Lampung Kak ya, pada tahun 1955 gitu. Jadi pengalaman kerja dan magangnya Kak Tanti ini sejiwa psikologi ya Kak, sampai sekarang Kak ya? Iya. Dan aku sebagai co-founder psikolog, sebagai business development director gitu ya. Iya. Oke, nanti kita cerita dikit. Terus pendidikannya teman-teman mantap banget bahwa Kak Arti ini adalah S1 psikologi dari UGM sampai tahun 2016 dan sudah S2 Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis UGM juga, mantap banget, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 gitu. Untuk pengalaman kerjaan juga Kak Arti ini banyak banget, ini kayak psikolog muda di Balai Besar Rehabilitasi BNN kayak, terus di RSJ Dr. Surejo Magelang, terus di Puskesmas Sulaiman juga sebagai psikolog muda dan sebagai staf magang pada tahun 2017 di AVDC Indonesia gitu. Nah Kak, yang menjadi aku penasaran banget nih, bahwa sampai sekarang Kak Arti ya masih sebagai co-founder dari Business Development Director dari Sejiwa Psikologi. Nah, ceritain itu dong Kak, gimana gitu Kak? Apa gitu? Ya. Jadi Sejiwa Psikologi itu adalah sebuah platform yang aku sama teman-temanku bikin. Sekarang sih basisnya tuh masih di Instagram. Jadi kalau teman-teman nanti mau cek bisa dilihat di Instagram ada @sejiwa.psikologi. Di situ ada platform kami. Di Sejiwa Psikologi itu kami membuat konten-konten edukasi psikologi, terus ada layanan konsultasi psikologinya juga baik online ataupun offline. Oh, ada layanan nggak ya? Ada. Terus kami juga biasanya buat kayak kalau masa pandemi gini biasanya yang sering webinar-webinar gitu. Dan banyak lagi deh kegiatan lainnya, nanti teman-teman bisa cek aja di Instagram @sejiwa.psikologi. Nah, kayaknya teman-teman saya sendiri juga butuh banget ya. Jadi karena kita mahasiswa kan Kak, pasti Kak sendiri juga pernah mahasiswa pusing kan, jadi kayaknya perlu banget teman-teman buat ikutin tuh dari Sejiwa Psikologi. Ada konten-konten menarik nggak sih Kak, kalau boleh tahu gitu dari Sejiwa Psikologi gitu, atau kayak hal-hal apa gitu tentang psikologi ada nggak Kak di Instagram itu, atau bersifat layanan secara umum gitu Kak? Jadi kalau konten-konten psikologi nanti teman-teman bisa lihat di feeds kita itu ada beberapa kayak apa ya, psikoedukasi, info-info gitu deh tentang kesehatan mental, tentang psikologi, terus juga kayak ya yang asik-asik, fun fact gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan webinar juga. Kalau belakangan ini sebenarnya kami lebih banyaknya kayak kegiatan webinar untuk bisa sharing secara langsung gitu. Tapi nanti pantengin aja akan ada apa lagi di Sejiwa Psikologi, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Benar-benar. Kayaknya bisa jadi curcol Kak. Apa curcolongan gitu Kak sih Kak? Banyak yang cerita. Daripada ke teman-teman kadang dia kayak apa nih cerita-cerita, tapi kayak Sejiwa Psikologi nggak sih Kak? Iya. Oke, langsung aja kayak banyak nih teman-teman yang pada kepo nih yang pertanyaan. Kita langsung nanya sih Kak. Oke Kak, kayaknya pada banyak penasaran nih, kita pengen ceritakan ya tentang cara positif tadi di era pandemi ini Kak. Langsung aja yang pertama Kak. Menurut Kak Arti ini Kak, apa sih sebenarnya challenge atau kesulitan gitu Kak yang dialami sebagai mahasiswa atau pelajar yang dialami selama pandemi ini Kak? Oke, kalau dari mahasiswa ya, dari awal masa pandemi itu sebenarnya saya lumayan banyak dapat klien mahasiswa yang cerita bahwa semenjak pandemi kuliah online itu dia itu merasa kayak capek, susah mengatur waktu, kuliahnya kadang sampai malam, tengah malam, belum lagi kadang ada dosen yang tahu-tahu sudah ganti jadwal, tugasnya banyak banget gitu kan. Nah itu yang berdasarkan klien-klien yang waktu itu konseling sama saya sih, itu problem yang khas banget dialami oleh pelajar-pelajar atau mahasiswa gitu ya selama masa pandemi ini. Mungkin kalau kesulitan secara garis besarnya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena perubahan cara belajar, harus
kembali memanage semuanya gitu. Karena ibaratnya kita juga nggak tahu kan kak, ibaratnya tiba-tiba ada pandemi gitu kan kak, jadi kayak keterkejutan lah kayak Iya, belum siap gitu kan. belum siap, benar. Nah jadi kalau dari tema kita tadi kan ada cara pandang kan kak. Nah menurut kak Arti sendiri cara pandang positif bagi pelajar atau mahasiswa itu seperti apa sih kak sebenarnya poinnya gitu? Iya, kalau misalkan kita bicara cara pandang sama karena pandemi ini ya, selama pandemi ini tentunya pandemi ini kita tidak ada yang expect gitu, datang semuanya secara tiba-tiba gitu kan. Jadi akan sangat wajar ketika kita pertama kali pandemi ini datang semuanya berubah, kita jadi ngerasa stres, kita jadi ngerasa cemas, banyak tekanan, itu wajar banget karena memang perubahannya itu tiba-tiba gitu. Nah kalau misalkan ditanya cara pandang positifnya seperti apa, jadi sebelum sampai ke cara pandang positif ini kita perlu menerima dulu nih, kita perlu tune in dulu istilahnya sama keadaannya. Jadi kita nggak perlu langsung buru-buru langsung gue harus berpikir positif nih, nanti dulu pelan-pelan. Kita tune in dulu sama keadaannya bahwa oh sekarang ternyata memang kondisinya seperti ini, segala sesuatu harus dilakukan online gitu kan. Kegiatan jadi semuanya bisa dibilang banyak tapi semuanya dilakukan di rumah gitu kan. Nah kita perlu pertama terima dulu, sadari dulu kondisi itu, kemudian baru kita bisa pelan-pelan mengubah mindset kita dari yang tadinya merasa terbebani, kita bisa pelan-pelan melihat bahwa sebenarnya walaupun ini kesannya jadi berasa beban bagi kita, tapi itu juga bisa jadi titik balik loh, bisa jadi tantangan baru bagi kita, dimana tantangan itu hadir untuk membuat kita punya skill baru, punya kemampuan baru untuk kedepannya. Kalau misalkan kita berhasil melalui tantangan ini, kita akan jadi lebih strong istilahnya ke depannya. Gitu. Berarti titik baru ya kayak itu teman-teman, titik baru teman-teman yang harus di teman-teman kayak gitu. Nah kak, jadi berdasarkan kakak bilang tadi itu mengapa penting sih kak kita memiliki pandangan positif di era yang kayak sekarang ini, di era pandemi ini kak? Terutama kan mahasiswa yang pasti jelas kayak kakak bilang tadi perubahan ekstrim dari pelajaran, dari kurikulum gitu kan. Nah mengapa penting sih kak kita harus memiliki itu? Gitu? Iya, karena penting punya pikiran positif, mindset yang positif. Karena kalau misalkan kita nggak punya pikiran yang positif tentang lingkungan kita saat ini, tentang kondisi kita saat ini, kita tentunya akan jadi kesulitan gitu untuk mengerjakan kegiatan, mengerjakan tanggung jawab, tuntutan-tuntutan. Itu akan rasanya jadi berat banget dan kita merasa nggak bisa gitu melakukannya. Kalau misalkan kita merubah mindset kita menjadi lebih positif, kita akan punya tenaga baru, punya motivasi baru untuk bisa melakukan pekerjaan kita, melakukan tanggung jawab kita sedikit-sedikit semuanya sampai bisa selesai tanpa kita harus terbebani dengan semua itu. Oke, dapat banget. Nah, penasaran banget nih dari Kak Arti sendiri nih, kayak Kak Arti kan udah S1 S2 juga, ibaratnya udah dalam hal sekolah kayak kan Kak. Nah, menurut pendapat Kak Arti ini sebagai kaminya ini sebagai psikolog gitu, artinya lebih efektif pendidikan itu dilakukan secara offline atau secara daring gitu? Kalau misalkan efektifnya ya, iya Pak. Soalnya kalau menurut saya nih pendidikan itu kan nggak cuma sekedar transfer teori gitu kan ya. Pendidikan itu juga kita sebenarnya ada kayak soft skill yang kita pelajari, berinteraksi dengan orang lain. Terus bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ditanyanya tentang efektif, tentunya sih saya rasa offline atau pertemuan langsung itu akan lebih efektif. Cuma kalau misalkan kondisinya seperti ini kan mungkin memang jadi tidak memungkinkan gitu ya. Jadi ya kita juga perlu menyesuaikan lah gitu. Nah, aku juga kayak berangkat dari pengalaman aku, teman-teman juga kak, ibaratnya kadang tuh ketika keadaan kita yang berubah secara resmi, mereka jadi bingung gitu kak, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Mungkin ada yang punya jiwa bisnis tapi ketika dia online bingung gitu, atau hal-hal dia belajar dia ketika online dia bingung gitu. Nah menurut kakak nih, hal kegiatan positif itu yang bisa dilakukan selama pandemi ini seperti apa gitu kak, yang seharusnya dilakukan oleh kami gitu kak, biar nggak bingung gitu ngapain gitu di rumah. Iya, ini ya sebenarnya ada pandemi ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu ya. Sisi negatifnya itu tadi kita jadi kayak terkungkung aja di dalam rumah, kerjaan tuh kayaknya banyak, kegiatan banyak tapi tetap kayak ngadep laptop, ngadep screen, terus kita jadi jenuh banget. Tapi sebenarnya sisi positif lainnya itu ada juga yang kita mungkin atau teman-teman mahasiswa atau pelajar juga mungkin merasakan gitu ya. Sebenarnya jadi banyak banget kegiatan yang tadinya
kita tidak bisa melakukan karena keterbatasan jarak, misalkan itu jadi kita bisa lakukan karena semuanya diganti jadi online gitu kan. Saya sendiri waktu itu sebenarnya berkah pandemi ya kalau kata orang. Jadi itu ada satu conference gitu yang biasanya itu dilakukan di luar negeri. Itu karena gara-gara pandemi kan konferensi jadi online dan saya juga jadi bisa ikutan gitu karena kayaknya kayak gitu tuh banyak tuh teman-teman saya juga punya pengalaman kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh yang bisa kita jadikan salah satu kegiatan positif yang bisa kita ikuti. Kayak kesempatan emas gak sih Kak? Kita kayak susah, padahal udah planning jauh, tapi gara-gara dijadiin online kita jadi kayak dapet juga apa itu. Benar-benar. Dan nggak terlalu keluar banyak gitu kan. Nah itu kan tadi dari versi Kakak. Nah menurut Kakak arti sendiri juga cara memotivasi diri ini agar tetap bisa produktif gimana sih Kak? Kan ada teman-teman kan pasti punya motivasi yang berbeda-beda gitu. Nah menurut Kakak nih sebagai psikolog untuk menyamaratakan kami nih biar sama gitu memotivasi dirinya gitu untuk produktif terus itu gimana Kak? Cara memotivasi diri, jadi gini, motivasi itu beda-beda ya dari tiap orang, sumbernya akan beda-beda. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa cari di dirinya masing-masing apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik, apa sih yang jadi istilahnya target yang jadi cita-cita teman-teman gitu. Fokuskan pada hal itu, kemudian dari fokus atau kita bilangnya mungkin jadi patokan, jadi anchor gitu. Pada hal itu, pada cita-cita itu, kemudian kita bisa runtut ke belakang kira-kira untuk mencapai goal itu, untuk mencapai cita-cita itu apa aja sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Kita bisa cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira mungkin sejalan atau bisa mendukung cita-cita kita itu. Nah itu juga bisa membantu kita untuk meningkatkan motivasi karena kita punya tujuan nih ke depannya mau kemana gitu. Jadi kita juga bisa senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung cita-cita kita itu. Mantap banget. Nih Kak, tadi kan aku udah bahas tipsnya gitu kan Kak. Nah kira-kira sih apa sih Kak yang harus kita lakukan untuk menghindari segala negatif vibes atau overthinking? Berarti ya generasi Z gitu, maksud saya kan jadi overthinking. Aduh ini mah nggak sesuai dengan saya mah nggak bagus, saya mah nggak cakep dalam hal ini gitu kan. Gimana Kak untuk menghindari segala overthinking yang sangat mengganggu jiwa ini gitu kan? Selama kita mengisolasi diri di rumah gitu, kan kalau kita keluar kan kita seenggaknya bertemu teman-teman cengkrama gitu. Kalau kita di rumah kita ya ngobrol sama dinding gitu. Overthinkingnya makin jadi gitu kan Kak. Nah gimana tuh Kak? Padahal Kakak sebagai seorang psikolog gitu. Iya, ini sebenarnya hal yang tidak hanya terjadi pada mahasiswa ya, pada masyarakat secara umum, warga dunia juga saya rasa banyak mengalami ini karena kita jadi pergerakannya terbatas gitu kan, lebih banyak di rumah aja gitu. Nah cara mengatasinya adalah yang pertama kita perlu tetap aktif walaupun di rumah aja karena ada kecenderungan nih ketika kita itu tidak melakukan apa-apa, istilahnya diem aja itu pikiran kita itu akan semakin kemana-mana dan ketika pikiran kita kemana-mana itu biasanya nyangkutnya ke hal-hal yang negatif. Nah kalau misalkan itu dibiarkan kan akan jadi tidak nyaman di kita tuh. Jadi daripada kita istilahnya diem dan overthinking mikirin hal-hal yang sebenarnya juga nggak pasti, nggak benar gitu kan, kita perlu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa lebih produktif, bisa lebih positif, atau seenggaknya kita nggak diem aja gitu. Misalkan nih kalau teman-teman di rumah aja, teman-teman mungkin bisa mencoba mulai ngelis gitu hal-hal apa aja sih yang bisa aku lakukan hari ini. Mungkin mau mencoba hal-hal baru yang tadinya mungkin nggak biasa masak, mau coba masak mungkin. Nah kayak gitu tuh hal baru kayak gitu kan sebenarnya seru tuh untuk dicoba mumpung lagi di rumah aja nih. Nah ada kesempatannya kan, ada momennya gitu. Atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tadinya mungkin kalau misalkan ada kegiatan lain ketika belum pandemi kita biasanya keluar jadi nggak kepikiran kegiatan itu kita bisa coba sekarang, mulai di list tuh kegiatannya apa aja yang bisa dilakukan di rumah selama pandemi. Kemudian selain itu perlu juga untuk tetap keep in touch sama teman-teman atau sama keluarga. Jadi penting banget itu Kak. Iya betul. Karena kalau misalkan kita di rumah atau mungkin ada teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang misalkan ngekos nih, terus setelah ngekos jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman juga selama pandemi. Homesick tuh Kak biasanya. Kan biasanya itu
sedihnya jadi double tuh. Aduh benar, udah lanjut beli kosan gitu. Pengalaman kayaknya saya sebagai anak kosan. Nah, itu teman-teman bisa coba untuk tetap keep in touch sama teman-temannya atau sama keluarganya dengan memanfaatkan internet itu juga gitu. Jadi sering-sering aja gitu, kalau misalkan ada grup nih, biasanya mahasiswa punya grup WhatsApp, sering-sering aja nimbrung di grupnya atau ngeliatin teman yang ngobrol gitu. Jadi tetap berinteraksi, tetap berkomunikasi. Begitupun dengan keluarga gitu. Jadi keterkoneksian kita, keterhubungan kita dengan orang-orang walaupun kita nggak ketemu itu yang membuat kita istilahnya tetap mentalnya itu bisa jadi lebih sehat gitu. Benar. Oke, nah aku pengen coba di Kakak Hela gitu kan Kak, tentang bagaimana sih Kak kita bisa mengenal diri kita juga gitu Kak. Tadi kan Kak Arti juga sempat nyinggung kayak kita mengenali potensi kita gitu. Nah, cara kita untuk mengenali diri kita tuh seperti apa sih Kak? Dan nantinya bisa menemukan potensi kita kan Kak. Nah, dari sisi pandangnya Kak Arti seperti apa Kak? Oke, cara mengenali diri, mengeksplorasi diri. Nah, benar Kak. Oke. Kalau kita mau tahu kita tuh sebenarnya orang yang seperti apa sih, itu bisa kita mulai coba dari cari tahu dulu minat kita, kesenangan kita itu pada hal apa, ketertarikan kita pada hal apa, kemudian juga value atau nilai yang penting bagi kita itu apa gitu. Nah dari situ nanti kita bisa mulai meruntut lagi nih, kayak tadi kegiatan-kegiatan apa aja sih yang sebenarnya itu kita tertarik gitu untuk ikut, tanpa harus memikirkan lepas dulu pemikiran dari pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, tapi lebih ke ini dulu aja. Kalau mau tahu kita minatnya apa, ya fokus aja dulu pada hal yang membuat kita tertarik gitu, kegiatan-kegiatan apa sih yang membuat kita tertarik gitu. Nah itu kemudian nanti bisa dicoba satu-satu gitu kan. Dari situ kan nanti kita punya pengalaman tuh ketika kita merasakan ikut kegiatan itu, nanti kita ternyata merasakan apa nih, apakah wah ternyata gue senang nih di kegiatan ini, kegiatan ini bisa membuka potensi nih, gue menemukan skill baru nih di sini, atau mungkin ada juga yang ketika mencoba kegiatan baru ternyata setelah dicoba mengevaluasi diri gitu kan, oh ternyata yang ini awalnya mungkin kelihatannya suka tapi ternyata nggak nyaman, oh mungkin nanti bisa lebih selektif lagi gitu kan. Jadi fokusnya itu bukan pada nantinya itu akan memilih kegiatan itu untuk selamanya, enggak, tapi nilai-nilai apa aja, pelajaran-pelajaran apa aja yang bisa kita dapatkan dari mengikuti kegiatan itu gitu. Pelajaran teman-teman tuh kayak kata Karti. Ini Kak, menarik nih pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi quarter life crisis gitu Kak, untuk menghadapi mahasiswa terutama semakin berat karena pandemi ini gitu Kak? Iya. Ini juga isu yang banyak banget ditanyain ya sama teman-teman mahasiswa, quarter life crisis gitu. Nah, sebenarnya kalau membahas quarter life crisis itu tuh bisa satu sesi sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin pendek gitu ya, cara singkat lah gitu, cara menghadapinya gimana sih quarter life crisis ini, teman-teman bisa coba dari itu tadi. Pertama, menemukan dulu nilai atau value yang paling penting buat hidup teman-teman itu seperti apa sih gitu. Value yang seperti apa, misalkan apakah itu nilai agama ataukah keluarga atau yang lain seperti itu. Nanti setiap orang biasanya beda-beda, jadi tanyakan dulu pada diri sendiri, value yang paling penting dalam hidupku, untukku itu apa. Nah kemudian ketika kita sudah mengetahui nih value yang paling penting dalam hidup kita apa, kita bisa balik lagi mengelis gitu kegiatan-kegiatan apa sih yang sesuai sama minat kita, sesuai dengan kemampuan kita, yang itu juga tidak menyalahi value yang kita tadi, yang buat kita penting itu tadi. Nah itu dulu yang penting, kita tahu kegiatannya dan dicoba gitu. Quarter life crisis itu biasanya itu sebenarnya bukan masalah yang serius banget gitu loh. Semua orang saya rasa juga pernah mengalami krisis-krisis seperti itu. Nggak cuma orang-orang yang ada di usia 19-20 tahunan aja. Bahkan ketika orang yang sudah lebih tua, kalaupun dia belum mengetahui dia itu pengennya apa, dia belum memutuskan dia itu mau hidupnya itu mau dibawa kemana, krisisnya juga akan mirip-mirip seperti itu. Jadi dimulai dari situ, ketahui apa yang kamu inginkan, ketahui nilai yang penting bagimu, kemudian lakukan kegiatannya dan cari pembelajaran dari situ, evaluasi lagi dari situ. Itu semua proses. Jadi
biasanya nggak akan bisa selesai dalam satu kali coba gitu. Jadi nanti akan terus kita pelajari lagi sampai masa-masa tahun hidup kita selanjutnya gitu. Intinya kayak jangan untuk tidak mau mencoba ya kayak, karena biasanya teman-teman atau kita tuh kayak mencoba itu yang kayak beratnya gitu, kayak belajar udah tapi pas cobanya, waduh nggak seberat yang kita pikirin, apa nggak semudah yang kita pikirin gitu Kak. Benar. Oke. Yang penting dicoba dulu aja sih. Benar-benar dicoba teman-teman ya. Oke, nih Kak, kita kan sebagai pelajar mahasiswa nih, pasti sebelum pandemi ini memiliki planning gitu kan Kak, atau rencana yang sudah kita buat di masa depan. Kakak juga pastinya gitu kan. Dan dengan ada pandemi yang tiba-tiba ini menjadi terganggu Kak, dan kembali lagi kita akan menjadi insecure dengan planning tersebut. Apakah bisa tidak ya? Ibaratnya acara yang sudah kita rancangkan dengan offline, tiba-tiba online, enak nggak ya gitu, tersapai nggak ya outputnya gitu. Nah yang menurutnya Kak Arti nih, bagaimana sih Kak cara yang tepat untuk beradaptasi supaya bisa menjadi lebih fleksibel dan tetap positif dan berdamai dengan pandemi ini gitu? Gimana? Ya, balik lagi, ini bukan hanya masalah yang terjadi pada 1-2 orang. Kayaknya seluruh warga dunia mengalami ini gitu kan. Semuanya tiba-tiba swift ke situasi pandemi, semuanya juga nggak ada yang pengen, semuanya nggak ada yang mengira gitu kan. Semuanya serba tiba-tiba. Kalau misalkan ditanya cara menghadapinya seperti apa, balik lagi itu tadi, kita pertama perlu menyadari dulu, tune in dulu sama kondisi yang sekarang. Menerima dulu, yang pertama menerima emosinya dulu. Kalau misalkan kita marah atau misalkan kita sedih gitu, ketahuilah bahwa itu nggak apa-apa. Kita merasa sedih, kita merasa kecewa atau merasa cemas, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Dan saat ini pun banyak sekali orang yang merasakan seperti itu. Jadi it's totally fine gitu. Setelah kita merasakan itu, menerima perasaan-perasaan negatif itu, baru kita bisa pelan-pelan mulai tune in sama kondisi yang kita hadapi sekarang gitu. Nanti baru bisa kelihatan kalau kita dulu mulai tenang nih, melihat kehidupan, melihat kondisi kita yang sekarang, nanti baru kita bisa melihat dengan lebih jelas apa aja sih di kondisi ini yang bisa aku lakukan untuk mengatasi perubahan ini, untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi yang penting semuanya dibuat tenang dulu aja. Nanti kelihatan kok satu-satu kira-kira bisa ditanggulangi dengan cara apa, bisa dikomunikasikan dengan cara yang bagaimana. Benar. Sip. Aku udah banyak terbuka banget sih, kayaknya teman-teman di rumah juga banyak terbuka banget nih cara pandang kita di era pandemi ini yang positif seperti apa, kayak banyak banget belajar. Nih, yang terakhir nih Kak, paling mantep nih, ada nggak sih Kak skill-skill atau soft skill yang wajib dimiliki dan paling dibutuhkan nih untuk menghadapi new normal? Ibaratnya ya sekarang ya, kadang sekarang itu sebagai pelajar atau mahasiswa untuk mempersiapkan diri setelah lulus untuk dunia kerja gitu, karena kan teman-teman Gen B ibaratnya masih sekarang sih masih dominan untuk sedang berkuliah gitu Kak. Nah apa sih Kak skill-skill gitu ketika kita bekerja nanti dari kamu? Oke. Kalau misalkan skill apa yang bisa kita istilahnya bisa kita kembangkan selama pandemi ini supaya nanti bisa kepake ke dunia kerja gitu. Benar. Sebenarnya kalau soft skill gitu kita bisa mulai untuk ini tadi belajar untuk melihat emosi kita seperti apa, menerima emosi kita seperti apa, karena itu sebenarnya bukan hal mudah buat kita teman-teman. Menerima emosi kita, emosi-emosi negatif kita itu ternyata juga butuh latihan. Nah, menerima emosi, kemudian melihat kondisi kita seperti apa, memperhatikan kondisi kita seperti apa, ambil jeda gitu istilahnya untuk melihat dulu kondisiku ini lagi sedang merasakan apa seperti itu. Itu merupakan soft skill yang penting menurut saya, bukan cuma nanti kepake saat di dunia kerja aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Bayangkan kalau misalkan nanti kamu misalkan pas dunia kerja lagi ada misalkan tekanan deadline atau apa tekanan dari atasan gitu kan. Kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa melihat memahami gitu kondisi kita sedang apa, biasanya tuh kita akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang setelahnya kita nanti menyesal setelah melakukan tindakan itu. Benar. Atau misalkan ketika kita merasakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu kita nggak tahu kenapa ya tadi gue ngelakuin itu gitu. Itu karena biasanya kita kurang paham sama apa sih yang sedang kita rasakan, apa sih yang sedang kita butuhkan gitu. Jadi itu menurut saya salah satu soft skill yang mumpung masa pandemi ini kita di rumah aja gitu kan, banyak waktu untuk bisa ekspor diri ya, lebih mengenal diri sendiri. Itu mungkin bisa jadi salah satu soft skill yang bisa dikembangkan untuk nantinya bisa dipakai nggak cuma di dunia kerja tapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, begitu.
mantap banget. Oke, teman-teman, itu tadi kita banyak banget belajar tentang cara pandang positif di era pandemi terus pelajaran mahasiswa bareng Kak Arti Pramdani selaku psikolog klinis ya Kak ya. Banyak banget pastinya teman-teman yang kita belajar hari ini. Mungkin buat ending nih Kak, mungkin boleh dari Kakak buat kasih closing statement nih buat materi kita pada hari ini Kak. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman sobat Genbi semua, kita perlu menyadari ya, kita perlu menerima dulu bahwa ternyata kondisi pandemi ini memang tidak mudah. Tapi sadarilah, ketahuilah bahwa ketidakmudahan ini tidak cuma dirasakan oleh teman-teman sendiri, tapi seluruh warga dunia. Jadi nggak masalah kalau misalkan teman-teman punya perasaan negatif, merasa nggak nyaman sama kondisi ini, it's okay. Yang penting kita sadari dulu perasaan itu dan pelan-pelan kita bisa melihat hal-hal apa aja sih dari kondisi ini yang bisa kita maksimalkan untuk nantinya tidak hanya membuat kita terpuruk, tapi juga bisa membuat kita meloncat lebih tinggi lagi setelah kita bisa mengatasi tantangan di era pandemi ini. Semangat semuanya teman-teman. Oke teman-teman, itu mantap banget dari Kak Arti Pramdani ya. Oke, semangat teman-teman. Oke, untuk mengakhiri podcast hari ini kita jalan dulu Kak. Oke. Kita dulu biar makin semangat ya. Jadi masih ingat kan Kak? Masih. Genbi, energi untuk negeri. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap terus pantau di YouTube sekarang di Genbi Official Provinsi Lampung gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa buat di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat follow apa tadi Kak? Sejiwa.psikologi gitu teman-teman. Oke, kita bakal bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.